Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Menjawab di pagi hari ini ya, Jumat. Kita akan coba merespon atau memberikan semacam ya respon kah atau membuka gitu ya, motif gitu ya dan seterusnya dari murtadin gitu ya. Nah, kita coba murtadin yang paling hebat, yang paling terkenal ya di tahun 70-an, 80-an ya, yaitu Junaidi Salat ya. Nah, di sini ada adegan nih, artis Betawi masuk Kristen, jutaan orang heboh gitu ya. Mungkin maksudnya adalah Pak Junaidi Salat ya. Beliau asli Lampung gitu, yang kemudian menjadi tokoh film ya, Ali Topan anak jalanan gitu ya. Dan beliau ini pengakuannya adalah bapaknya bukan kiai, tapi diaku-aku sebagai kiai, tapi dia mengaku cucu daripada seorang kiai gitu ya, yang juga di Lampung gitu ya. Mari kita lihat ininya nih, saya ambil dari Kesaksian TV ya. Coba ya. Dari sini kita coba melihat motif aslinya, latar belakangnya kenapa beliau masuk menjadi murtad ya, meninggalkan agama Islam padahal bapaknya, ibunya Islam, kakeknya adalah seorang pemimpin pesantren di Metro Lampung. Katanya begitu ya. Mari kita lihat ya. Oh iya tuh bang, terkenal banget dia bang. Nah, waktu ayah mikir-mikir, satu kali ayah baca kitab ayah yang dulu. Ternyata yang ayah baca itu tentang Isa Al-Masih. Oh gitu. Isa Al-Masih itu sangat menarik hati ayah kok. Soalnya gini, lahirnya itu beda sama yang lain. Nah, dia kan di sini mengaku bahwa dia masuk Kristen karena dia tertarik gitu ya dengan Isa, kata dia gitu. Apa benar gitu? Itulah menjadi latar belakang dia masuk Kristen. Saya kira ini perlu diuji ya. Nah, yang aset kita adalah Pak Junaidi Salat itu seorang artis dan dia terbuka dengan wawancara. Saya punya di sini ada namanya ini ya, Junaidi Salat part 4 ya. Dari mana? Dari situs Impact ya, Impact Tiki TV gitu ya. Junaidi Salat 1 2 3 4 sampai 7 itu. Dari mana dia waktu kecil, dari mulai dia berkarir sebagai pengatur lalu lintas kan, parkir di Ismail Marzuki sampai menjadi artis, sampai dia menjadi seorang penginjil. Makanya nggak bisa berbohong motifnya. Mari kita lihat motifnya. Apa motifnya? Ini kata Anda sebetulnya datang dari satu keluarga yang beragama Muslim. Anda oleh karena perkawinan akhirnya masuk di dalam satu agama yang berbeda dari agama ajaran Anda. Dan kita akan berbicara mengenai masalah Natal, makna daripada Natal dan apa yang Anda lakukan sekarang. Kita akan jeda sebentar. Iya. ya, di sini jelas kan dari channelnya ini gitu ya. Kalau teragu apa benar nih channelnya betul? Pemirsa, masih bersama dengan lebih banyak ketuhanan. Marilah. Boleh juga pancaroba. Ya kan jelas ini kan bahwa alasan atau latar belakang yang membuat beliau tuh masuk Kristen itu bukan saya pikir-pikir po. Nah, kagak bang, anak kira sih abang itu jadi murtad karena bini abang. Karena bini abang dari Sumatera Utara bang, yang beda agama bang. Jadi abang pindah agama gara-gara bini bang. Kalau menurut aye mah ini pun sesuai dengan channel Impact bang, Junaidi Salat part 4 ini. Itu aneh dapat katanya abang pindah agama gara-gara bini. Oke, next lagi. Nah di sini kan jelas ya, dia nggak jujur. Harusnya jujur saja. Saya masuk Kristen karena bini, itu sudah. Jangan saya pikir-pikir bla bla bla. Waduh, kebanyakan po. Kebanyakan po bang. Mari kita lihat lagi ya kesaksian beliau ya, nih di sini kesaksian beliau. Ini debat. Di sini pun debatnya dia mengakui bapaknya kiai, padahal bukan nek ya. Yang tahu hari kiamat adalah Allah. Jadi surat Luqman berkata yang tahu hari kiamat Allah. Surat Az-Zukhruf yang tahu hari Sebelum kiamat. sini ya, kita coba dulu sini dulu. Saya buktiin seperti ada beban yang lepas gitu. Di situ saya persiapkan diri saya, kecuali kamu. Kamu itu udah gendeng, gila, apa-apa gitu. Ya saya jawab,
saya jadi Kristen karena Muhammad yang nyuruh. Gitu. Ya kan? Dia mengatakan saya jadi Kristen karena Muhammad yang nyuruh. Padahal kesaksian di sini Pak Junaid Salat kan masuk Kristen gara-gara punya istri gitu ya, yang berbeda agama. Ini dia berbohong juga ini. Ya, next kita coba lagi. Ya karena saya udah belajar, saya tahu jawabnya. Mesti begitu, baru nanti dia kan pasti cari tahu. Ya, benar-benar memberitahukan hari kiamat. Janganlah kamu ragu-ragu tentang hal itu, ikutlah kepadanya karena dialah jalan yang lurus. Jadi ya jalan yang lurus itu Isa Al-Masih, saya bilang, bukan Muhammad. Saya bilang, kalau ada satu ayat aja Muhammad berkata, akulah jalan yang lurus, saya nggak mungkin ikut Isa Al-Masih. Jelaskan motif beliau itu satu, karena istrinya beda agama, Kristen dan dia Islam, dia mengalah ke istri untuk kedamaian, ketentraman rumah tangga mungkin supaya nggak cekcok. Dua lagi karena dia mungkin ilmunya kurang ya. Dia bilang, nah ini kita lihat coba ya suratnya. Ini suratnya. Wa inna la ilmul lisaati fala tamtarunna biha wattabi'u hadza syiratum mustaqim. Kan? Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan, bukan memberikan sih, tanda, memberikan tanda gitu ya. Isa itu benar-benar memberikan tanda pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, ikutilah aku. Di sini kan aku itu Allah. Ya, di sini kan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Oleh karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah Allah gitu. Ini bukan ikutilah dia. Ini kan Allah sedang menceritakan, mengkisahkan kepada Nabi Muhammad tentang Isa. Tokoh pertama aku Allah. Tokoh keduanya kamu siapa? Muhammad. Tokoh ketiganya adalah dia, Isa. Nah, ini kan gitu. Sesungguhnya Isa di sini kan nggak ada ya Isa ya. Di sini lisya'ati wa innahu. Di sini sebenarnya dia kan. Sesungguhnya dia bukan Isa nih, salah. Harusnya nih sesungguhnya dia dalam kurung Isa. Kenapa? Wa innahu, bukan la inna Isa bin Maryam, enggak ada ya. Wa innahu, jadi sesungguhnya dia bukan Isa, dalam kurung Isa. Ya, adalah memberikan tanda tentang hari kiamat, kan gitu. Artinya apa? Di sini Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Muhammad tentang dia, Isa, sebagai salah satu tanda kiamat, begitu loh. Maka ikutilah jalanku. Aku di sini apa? Allah. Karena apa? Allah yang sedang berbicara. Ikutilah jalan yang lurus. Apa? Ikutilah jalan Allah, kan gitu. Demikian. Ini salahan. Kebodohan dari Pak Jainuddin Salat ya, mengartikan bahwa ikutlah jalan lurus itu berarti ikutlah jalan Rasul, bukan, dan ikutlah jalan aku berarti ikutlah Yesus, bukan. Karena apa? Yesus di sini kan sebagai orang ketiga nih. Aku Allah, kamu Muhammad, dia adalah Isa. Ini kan wa innahu. Di sini kan dia. Dia siapa? Isa. Oke? Maka kalau ada ikutilah aku berarti bukan ikutilah Yesus. Kecuali di sini ikutilah dia, ya ikuti Yesus. Tapi ikutilah aku berarti ikutilah kepada Allah. Inilah jalan yang lurus. Nah, pengetahuan tentang hari kiamat ini pun gitu ya, ini jelas adalah hak paten Allah. Nabi Muhammad pun tidak tahu. Ini ada pada ayat berikutnya lagi nih ya. Yas'alunaka anisya'ati ayyana mursaha. Nah itu, mereka bertanya tentang hari kiamat. Qul innama ilmuha inda rabbi. Ya, ini pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah gitu. Dia tidak tahu. Yesus tidak tahu, Nabi tidak tahu. Nah, ini pun yang tahu hanya apa? Allah. Sesuai dengan ini kan Matius 24:36 kan. Tetapi tentang hari itu kiamat ya, pada saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi apa? Bapa sendiri yang tahu, berarti hanya Allah. Yesus tidak tahu, anak nih. Malaikat-malaikat pun tidak tahu, jelas ya, demikian. Lagi tadi katanya, dia mengatakan bahwa yang tahu tuh Yesus dan juga Allah, berarti Allah dengan Yesus sama. Ya tidak begitu. Nah, nanti dia mengatakan juga masalah apa ya? Masalah jalan lurus ya. Gitu. Nah, di situ debat lagi.
Kamu perhatiin ayat ini. Dia mengatakan jalan lurus itu Yesus. Salah. Ini kan di Quran ada nih. Ihdinas siratal mustaqim kan. Berilah kami jalan yang lurus. Siapa tuh yang di jalan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di sini jalan siapa? Ini Yasin. Yasin itu apa? Nah, nama Nabi Muhammad kan. Wal Qur'anil Hakim. Demi Quran yang penuh hikmat. Innaka laminal mursalin. Sungguhnya engkau Muhammad adalah salah satu rasul-rasul ala syirati mustaqim, ada pada jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu apa? Jalan Islam, kan gitu. Demikian. Jadi ini kan jelas ya motif latar belakang kenapa Junaidi Salat itu masuk Kristen. Menurut Aye bang, itu karena abang itu punya bini beda agama bang. Yang kedua bang, abang itu ilmunya sedikit kali bang. Ilmunya cetek bang. Abang itu ilmunya cetek, ya nggak paham Quran dan seterusnya. Nah di sini abang juga bohong bang. Abang bilang katanya bapaknya kiai. Ini coba ya, padahal bapaknya bukan kiai ya. Nih. Tanya di sini, nya ini huruf besar bukan huruf kecil. Ikutlah kepadanya. Ada apa pak? Saya mau cium tangannya, biasa kan kalau kita cium tangan gitu. Dia tepis. Gak usah. Dan saya bersyukur juga teman-teman saya banyak. Saya bilang ya, gampang lah pak jadi Kristen mah. Ada apa pak? Saya mau cium tangannya, biasa kan kalau kita cium tangan gitu. Dia tepis. Gak usah katanya. Gitu. Terus saya bilang, ada apa pak kesini? Mau ngomong katanya. Ngomong apa? Ngomongin agama katanya. Lo kan dulu udah. Aku tambah bingung katanya. Gitu. Ya saya bilang ya jangan bingung-bingung pak. Saya bilang Yesus itu juru selamat, Isa Al-Masih itu juru selamat. Nabi banyak pak, tapi juru selamat cuma satu. Kalau nggak punya juru selamat gimana? Wah dia bongkar-bongkar lagi ayat dan kita akhirnya dialog. Sampai akhirnya dia bilang, gimana caranya jadi Kristen? Gitu. Saya bilang ya gampang lah pak jadi Kristen mah. Gimana? Ini kan ya diskusikan tentang bagaimana dengan bapaknya. Bapaknya kalah debat kan itu kan. Karena bapaknya juga bukan seorang kiai ya. Di sini dia ngomong kiai jadi bingung nih adanya. Kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi ya jalan yang Di sini dia mengatakan bahwa bapaknya itu seorang kiai. Kiai aja bingung kata dia begitu. Padahal bapaknya bukan kiai ya, itu yang pertama. Dua lagi katanya tidak ada jalan selamat, salah. Kan gitu. Kan tadi ihdinas siratal mustaqim sudah jelas kan, Nabi Muhammad adalah jalan keselamatan. Nabi Muhammad juga penolong kan, diberikan syafaat. 5 keutamaanku yang tak diberikan kepada nabi-nabi selainku. Di antaranya adalah pemberian syafaat untuk memberi pertolongan. Jadi Nabi Muhammad adalah juru selamat. Tidak akan beliau itu berleha-leha di surga sebelum semua umatnya masuk ke dalam surga gitu ya. Jadi apa kesimpulannya? Ini bukti bahwa bapaknya bukan seorang kiai ya. Di sini ada pengakuan. Ya, mana pengakuan? Oh, di part 1. Nah, di sini. Di sini pengakuannya bapaknya seorang pensiunan kok, bukan seorang kiai. Kakeknya iya kiai, bapaknya bukan seorang kiai, seorang pensiunan yang mungkin tidak paham masalah agama tapi rajin sholat. Rajin sholat tapi ilmunya kurang dan tidak menurunkan ilmu bapaknya lagi yang kiai. Kakeknya kiai, bapaknya bukan kiai, tapi orang rajin sholat. Makanya lahir dia disebutlah Junaidi sholat, salat gitu. Jadi dia rajin sholat, maka lahirlah dia anak itu disebutlah Junaidi Salat gitu. Nih coba nih pembuktian bahwa bapaknya bukan seorang kiai. Karena kebetulan bapak saya seorang pegawai negeri, hanya pegawai PJKA. Ibu saya itu orang yang sangat sederhana, baca. Bapaknya adalah pegawai negeri, pegawai PJKA ya. Kalau sekarang mungkin pegawai PT lah, PT KIA lah, Kereta Indonesia kan gitu kan dan seterusnya ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa Junaidi Salat masuk Kristen karena istri. Ya, yang jadi dia nikah beda agama dan dia kalah namanya. Dua lagi, Junaidi Salat masuk Kristen karena paham agamanya kurang kuat, menafsirkan ayat Quran nggak paham. Dia kalah gitu kan, mengartikan ayat Quran kalah. Sehingga dia masuk ke agama Kristen. Jadi gitu bang, menurut aneh abang entu, wah itu pindah agama gara-gara ya,
gara-gara bini abang itu Kristen. Nah, itu untuk keduanya bang, abang itu masuk Kristen gara-gara ilmu abang itu cetek bang. Ya demikian saja segera ya pembongkaran motif sekaligus humor saja ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.